Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses awal membuat bonsai kelapa daun kecil dengan benar. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi proses awalan ini harus kita lakukan ya jika kita menginginkan hasil bonsai kelapa dengan ukuran daun kecil sejak awal ya. Bisa kita lihat di dua bahan ini ya teman-teman. Jika dua bahan ini kita biarkan, tidak kita lakukan proses penyayatan awal atau sering disebut proses sayat mawar, daun yang pertama ini masih berukuran kecil teman-teman, dan daun yang kedua ini itu akan tumbuh memanjang. Jadi yang pertama kita lakukan penyayatan di selaput penutup tunas ini teman-teman. Sebetulnya untuk dua bahan ini itu agak telat saya teman-teman, tapi untuk hasil daun ini masih akan berukuran kecil ya. Nah jika teman-teman menginginkan daun itu lebih kecil lagi dari proses awal, itu teman-teman bisa melakukan proses ini saat tunas masih berukuran lebih pendek lagi ya, bisa segini teman-teman, atau kurang lebih 5 atau 6 cm ya. Kalau ini sudah agak terlalu panjang tapi hasilnya masih berukuran kecil. Nah untuk proses pertama yang perlu kita perhatikan ya, agar daunnya tidak gagal kecil teman-teman, kita sayat di bagian yang bawah sini ya. Kita belah-belah kecil-kecil seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan proses penting yang harus kita lakukan ya, agar daunnya ini tumbuh kecil. Kita belah-belah seperti ini sampai benar ke bawah ya. Jadi yang menyebabkan daun awal itu gagal tumbuh kecil itu di penyayatannya ini teman-teman. Jika kita menyayatnya tidak sampai bawah ya, daun pertama ini akan terus memanjang pelepahnya, kemudian di daun yang kedua ini pasti akan mekar dengan ukuran yang lebar juga. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi tidak akan tumbuh mengecil kalau penyayatannya ini kurang tepat ya. Harus kita perhatikan teman-teman. Kita belah-belah kecil-kecil supaya bekas sayatannya ini cepat mengering dan menghindari terjadi pembusukan ya di calon
daun baru ini. Kemudian setelah proses ini kita jemur teman-teman, kita tempatkan di tempat yang panas, itu lebih bagus. Kalau saya itu dari pagi sampai siang itu terkena sinar ya bonsai-bonsai kelapa saya, dia akan lebih subur, lebih sehat teman-teman. Jika kita sudah membiasakan dari bahan sekecil ini sudah terkena sinar. Nah, kemudian yang ini jangan sampai terlewatkan ya, harus berhati-hati juga teman-teman, soalnya ini mudah patah sekali ya. Tunas ini sangat rawan. Nah, seperti ini. Oke, kita tarik sampai bawah. Nah, seperti ini ya. Bisa kita belah juga teman-teman. Nah, seperti ini. Ini khusus untuk teman-teman yang baru belajar ya. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa pasti sudah mengetahui cara seperti ini. Oke teman-teman, kemudian ini yang sangat penting ya. Biasanya teman-teman cuma menyayat ininya saja, ini pasti akan tumbuh panjang. Nah ini teman-teman, tapis daun kedua ini harus kita sayat juga ya. Masih sangat putih sekali tunasnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, pasti ini akan tumbuh kecil ya daunnya. Yang penting teman-teman benar-benar memperhatikan cara yang benar. Oke, satu kali lagi teman-teman supaya lebih jelas ya. Jadi ini merupakan tahap awal untuk menghasilkan daun bonsai kelapa berukuran kecil teman-teman. Jika sudah berhasil tumbuh kecil, kemudian yang perlu kita perhatikan itu masalah penyayatan ya. Penyayatannya harus rutin teman-teman. Jika ukuran daun kecil bisa kita lakukan 1 minggu 2 kali ya, tergantung pertumbuhannya juga. Jika subur pasti akan cepat menumbuhkan tunas baru. Agak cepat teman-teman agar tidak terlalu panjang videonya. Nah ini lagi teman-teman yang terakhir.
terakhir harus kita perhatikan ya, supaya daun ini berhasil tumbuh kecil. Nah, untuk yang ini cukup kita belah seperti ini ya, supaya untuk menyangga ini agar tidak patah. Kemudian ini yang paling penting teman-teman, tapis pertama harus kita sayat juga ya. Nah, ini seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman, setelah kita lakukan proses penyayatan dengan benar ya. Untuk dua bahan ini akan saya update teman-teman perkembangannya setelah daunnya mulai mekar ya. Oke teman-teman, seperti itu ya proses awalan untuk menghasilkan daun bonsai kelapa berukuran kecil. Jika kita lakukan dengan benar, pasti akan menghasilkan daun yang kecil juga ya. Oke, semoga video yang saya bagikan selalu bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi NYI, niat, yakin, dan ikhlas.